Kawan inilah pasti sampai saat ini kita itu masih mendengar yang namanya keterpurukan warga Palestina di Gaza sana. Semakin hari, semakin sedih kita mendengar kondisi di sana. Semakin pilu kita melihat kondisi di sana ya. Mulai dari kelaparan, puluhan ribu korban jiwa, sampai bayi-bayi yang sedang kritis karena butuh bantuan medis, tapi nggak tersedia di sana bantuan medisnya. Bahkan baru-baru ini juga yang kita ketahui semua ya, Direktur RS Indonesia di Gaza mati terbunuh oleh kekejaman pasukan Zionis. Keji memang, biadab apalagi. Tapi di tengah ini semua, PM Israel Benyamin Netanyahu tiba-tiba masa kasih surat nominasi untuk penghargaan Nobel Perdamaian kepada Donald Trump? Apa coba yang dipikirannya Netanyahu ini ya? Dia amnesia? Atau emang nggak punya hati, nggak punya otak, seolah-olah lupa sama kekejaman negaranya terhadap warga Gaza. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Jadi kawan inilah, surat nominasi untuk penghargaan Nobel Perdamaian ini diberikan oleh Netanyahu saat makan malam bersama Donald Trump di Gedung Putih 7 Juli lalu. Coba-coba. Maksudnya apa coba? Karena hal ini di sosial media banjir kritikan, ya wajar lah. Ada yang bilang Nobel terlucu. Terus bilang juga kalau dagelan mereka berdua doang, kalau yang kayak gini-gini ya. Terus bilang ini lelucon apa yang ada di pikiran mereka. Bahkan ada netizen bilang mereka bisa santai. Tapi saudara kita di Gaza dibombardir, dibiarin kelaparan gitu aja. Bener loh ini, bahkan banyak bantuan dari negara lain yang sulit masuk ke wilayah Gaza karena diblokade sama siapa? Ya sama siapa lagi kalau bukan sama yang ini. Pasokan susu kawan inilah untuk bayi juga diblokir. Kejam gak sih kayak gini? Biadab loh namanya. Coba bayangin kalau misal posisi kita yang ada di sana. Kita pasti speechless sih gak bisa ngomong. Sekalinya ada bantuan makanan masuk, masa ada campuran narkobanya sih? Ini jelas banget kejam sih. Membunuh secara perlahan namanya kalau kayak gini. Yang kayak gini dikasih penghargaan Nobel Perdamaian. Pantas. Jelas-jelas AS gak mau tuh yang namanya Palestina damai. Terbukti saat sidang keamanan PBB Juni lalu. Dan itu merupakan veto kelima AS sejak 7 Oktober 2023 kemarin. Belum lagi, ini tragis sih, gak ada rasa kemanusiaannya nih kalau yang ini. Warga Gaza ditembakin saat akses bantuan dari lembaga AS. Ini gak bisa diutarakan dengan kata-kata ya kawan inilah. Sisanya kalian baca sendiri ya kawan inilah, karena saya benar-benar gak kuat untuk nyampein hal-hal yang seperti ini. Tapi sebelumnya Netanyahu ini memberikan surat nominasi penghargaan Nobel Perdamaian untuk Trump. Coba deh, selain itu juga Pakistan juga sempat menominasikan Donald Trump untuk penghargaan Nobel Perdamaian pas 21 Juni lalu. Penghargaan itu diberikan dengan dasar Trump telah membantu menyelesaikan konflik antara India dan juga Pakistan. Tapi beberapa analis di Pakistan ini ngomong bahwa langkah tersebut ini mungkin membujuk Trump untuk berpikir ulang tentang kemungkinan bergabung dengan Israel dalam menyerang fasilitas nuklir di Iran. Dan alhasil analis Pakistan itu bener dong. Sehari ya setelah Islamabad mengatakan akan mencalonkan Presiden AS untuk hadiah Nobel Perdamaian tahun depan, Pakistan mengutuk serangan Trump terhadap tetangganya sendiri yaitu Iran. Artinya apa? Ya kalian bisa menilai sendirilah ya. Bagaimana sikap si paling calon penerima penghargaan Nobel Perdamaian dunia ini. Coba deh kawan inilah tulis ya tanggapan kalian semua di kolom komentar terhadap si calon penerima penghargaan Nobel ini. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.